Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja, aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Suaranya yang cowok kayak asli ya, tapi yang ceweknya di AI ya. Jadi katanya kamu itu cuma mau buat rusuh. Sayang, Akang, yang buat rusuh itu kamu, bukannya si Lisa. Kisruh dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang model wanita bernama Lisa Mariana lagi-lagi menghadirkan kejutan baru yang berhasil gemparkan jagat maya. Pasalnya telah menyeruak luas sepotong rekaman suara yang berisi percakapan antara dua orang yang diduga Ridwan Kamil dan Lisa. Dalam rekaman tersebut, terdengar jelas kedua orang itu tengah berdebat terkait titik temu dari konflik ini, hingga penyelesaian dari polemik tes DNA. Namun mengejutkannya lagi, terdengar suara wanita yang diduga Lisa itu secara terang-terangan meminta uang tutup mulut sebesar 2,5 miliar rupiah. Sontak saja, hal itu berhasil menambah panjang rentetan kisruh yang ada. Akan tetapi, keaslian rekaman suara itu telah dibantah oleh Lisa Mariana. Lewat unggahan media sosial, Lisa pun menegaskan jika suara wanita dalam rekaman itu bukanlah suaranya. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ada pemberitaan Lisa Mariana ngaku ditawari 2,5 miliar untuk bersihkan nama RK setelah kasih bukti cat. Ini berita yang tidak benar sama sekali, berita murahan, berita yang sengaja, sekali lagi pembunuhan karakter, karena tidak ada sama sekali penawaran-penawaran seperti ini, karena dari pihak keluarga pun sama sekali tidak ada. Nah, jelas ini adalah pembunuhan karakter. Kenapa? Karena sumbernya juga tidak jelas, siapa yang mengirim ke LM juga tidak jelas. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Suaranya yang cowok kayak asli ya, tapi yang ceweknya di AI ya. Jadi katanya kamu itu cuma mau buat rusuh. Sayang, Akang, yang buat rusuh itu kamu, bukannya si Lisa. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja, aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Sekali lagi kami kuasa hukum menyatakan bahwa berita itu tidak benar, dan berita itu sama sekali bukan dari keluarga dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita nggak tahu sumbernya dari mana karena memang itu tidak dijelaskan. Jadi kami santai-santai saja dan kami tidak mau menanggapi terlalu jauh berita-berita yang sifatnya hoax. Capek kita nanggapinya karena ini tentunya kami anggap berita sampah yang tentunya kami singkirkan.
Tak dapat dipungkiri, kemunculan Lisa Mariana memang telah memancing perdebatan sengit. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Bagaimana tidak, ia tiba-tiba saja muncul dan meminta pengakuan dari Ridwan Kamil atas status dari buah hatinya. Sampai-sampai ia rela untuk menampilkan wajah sang buah hati di laman pribadi media sosialnya. Perihal tes DNA pun pihak Lisa lah yang awalnya vokal menyuarakan tantangan, sebelum akhirnya mendapatkan sambutan dari pihak kuasa hukum Ridwan Kamil yang juga mengaku siap menjalani tes DNA. Hal inilah yang kini menghadirkan kontroversi baru. Pasalnya, Lisa tiba-tiba saja berbalik arah 180 derajat dan mengaku enggan untuk menjalani tes DNA. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Nggak mau, nggak usah Ayu. Kemarin keponakan itu udah, gue nggak mau Ayu. Nggak mau, nggak akan mau. Ngapain nama udah dirusak Ayu? Nggak ada. Sudah, lalu saya tanya Lisanya, terus ini maunya bagaimana Lisa? Saya tanya, Lisa maunya bagaimana? Ya saya tetap bang, saya mau memperjuangkan hak anak saya. Ya, saya juga siap untuk tes DNA berkali-kali, dia repeating, dia ulang berhari-hari berkali-kali sama, yaitu dia siap kalau ditantang untuk tes DNA. Dan dia sampaikan juga ke saya bahwa kalau tidak begitu pun mau duduk secara kekeluargaan juga Lisa juga siap. Silakan cek tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Kalau cuma ngomong siap-siap aja, semua orang juga bisa kali. Silakan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA? Baru Bapak sendiri siap kok untuk tes. Kalau berani. Gue kalau misalnya gue punya kekuatan untuk mempertemukan dua orang ini, Bapak Ridwan Kamil dan Lisa ini, lebih bagus lagi. Ya kan? Apalagi dua-dua punya kesamaan untuk siap dites DNA dengan pengawalan yang netral. Kalau perlu gue ikut mengawal kasus ini, kan boleh-boleh aja. Gue percaya, tapi 50% lainnya gue harus menunggu hasil. Ketika dua-dua memang setuju untuk tes DNA yang tidak ngomong doang, tetapi harus dilaksanakan begitu. Tes DNA dalam hubungan perselingkuhan. Tes DNA dalam hubungan perselingkuhan. Apa ruginya bagi si laki-laki yang sudah beristri kalau terbukti anak yang lahir dari hubungan gelapnya adalah sama sel darahnya dengan bapaknya? Salah satu kerugian yang paling besar adalah si anak tersebut berhak warisan. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara mantan Mensesnek Murdiono melawan mantannya siapa itu penyanyi dangdut, MK sudah membuat keputusan anak yang lahir dari hubungan perselingkuhan berhak warisan apabila bisa dibuktikan dari tes DNA bahwa itu adalah anak si laki tersebut. Oh, bayangin, yang rugi siapa? Istri sah rugi, anak sahnya rugi karena warisan harus dibagi. Oke? Makanya kalau kau pejabat atau pengusaha, selalulah punya pengacara yang bisa membisikkan kamu tentang semua strategi hukum untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi tes DNA akan berakibat luas, bukan hanya terhadap nafkah, terhadap anak, juga terhadap harta warisan harus dibagi terhadap si anak dari hubungan perselingkuhan tersebut. Oke? Jam terbang bagi para pengacara, perlu. Jangan sekolah melulu, lupakan itu gelar-gelar. Ya? Salam Muhammad Paris. Di lain sisi, bahtera rumah tangga Ridwan Kamil nampaknya masih berdiri kokoh meski ombak ujian harus hadir menghujam keras. Hal itu terbukti ketika keduanya sama-sama memamerkan potret kebersamaan mereka dalam momen perayaan Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 31 Maret silam melalui akun media sosial pribadi masing-masing.
Walaupun ketika menjalani sholat Id, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tidak hadir bersama, namun keduanya tetap sholat Id di tempat yang sama. Dan seperti inilah momen kebersamaan Ridwan Kamil dan Ibu Atalia Praratya di hari Lebaran Idul Fitri kemarin. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK bersama istrinya Atalia Praratya terlihat melaksanakan salat Id di lapangan dekat rumahnya di Jalan Gunung Kencana, Cilembelit, Kota Bandung. Keduanya datang di waktu yang tak bersamaan dan secara terpisah. Atalia datang lebih dulu ditemani oleh kakak dan ibunya, sementara RK datang secara terpisah dan tidak melewati jalan utama menuju ke lapangan. Usai melaksanakan salat Id, keduanya juga pulang secara terpisah. Ridwan Kamil terlihat berjalan pulang mendahului istrinya. Bahkan mereka akan bersatu, bahkan mereka akan terus bilang akan bersama-sama, karena ini semua kan fitnah ya, bukan beneran gitu. Terkait dengan kasus RK, tentunya sampai saat ini kami tetap memberikan kesempatan kepada LM untuk menggunakan sarana hukum untuk membuktikan pengakuannya tersebut. Ibu itu kan saat ini kan jadi anggota dewan ya. Dan saya lihat di postingannya, kami berkawan di Instagram dan selalu suka berkomunikasi. Ibu Cinta tuh lagi sibuk juga terjun ke masyarakat, ketemu dengan warga ya. Artinya ya mungkin saja kemarin dia sampaikan bahwa urusan ini ya sudah ditangani oleh kuasa hukumnya Pak RK, dan dia tidak mau mencampuri terlalu jauh karena dia kan memang harus bekerja, namanya abdi masyarakat, anggota dewan ya, dia nggak mau terganggu lah gitu loh dengan komitmen dia untuk masyarakat. Ini yang saya lihat. Unggahan kebersamaan di hari Lebaran bukan pula satu-satunya unggahan Ibu Atalia yang disorot oleh warganet. Lantaran di hari yang sama, wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu membagikan sebuah pesan yang begitu menyentuh hati. Ringankanlah beban orang lain bila ingin Allah meringankan beban kita. Tolonglah orang lain bila ingin Allah menolong kita. Sayangilah orang lain bila ingin Allah menyayangi kita. Maafkan orang lain bila ingin Allah memaafkan kita. Tulis Ibu Cinta. Sayangnya, momen penuh kehangatan pada hari Lebaran kemarin harus terasa kurang sempurna lantaran ketidakhadiran dari sang putri tercinta. Ia putri Ridwan Kamil dan Ibu Cinta, yakni Camelia Leticia Az-Zahra alias Zara, memilih untuk merayakan Lebaran di Inggris, tempat dirinya menimba ilmu. Kisah drama dugaan adanya hubungan gelap antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang telah berhasil menjadi buah bibir perbincangan masyarakat luas. Alhasil, pandangan dan pendapat masyarakat pun bermunculan satu persatu. Ya, meskipun saat ini Ridwan Kamil masih terdiam 1000 bahasa, seisi dunia justru tidak kehabisan kata-kata.
Menariknya, isu ini tidak hanya memancing reaksi dari kalangan warganet, tetapi juga dari berbagai tokoh-tokoh besar di Indonesia. Salah satunya adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dan melalui media sosial, Hotman pun membagikan sebuah masukan kepada Ibu Cinta, manakala sang anggota dewan sudah tak mampu lagi menahan nestapa. Lantas, seperti apakah pesan Hotman? Heboh kasus RK. Heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK, ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian, di mana terlapor adalah si pacar si cewek maupun si suami, ya. Mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Ini hanya uraian tentang aspek praktikal. Tidak ada kaitannya dengan RK dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Salam untuk para istri yang sah. Salam untuk istri saya di rumah yang sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Oke, gue yakin si Lisa ini meminta pengakuan bukan untuk merebut Bapak Ridwan Kamil dari Ibu Cinta. Tetapi tetap ya, ingat ya, segala perbuatan ada konsekuensinya. Konsekuensi dari Lisa maupun Bapak Ridwan Kamil sendiri. Semoga nanti setelah Lebaran kita mendapatkan titik temu dari kedua belah pihak ini. Tidak bisa kita membela Ridwan Kamil, tidak bisa kita membela Lisa lalu memojokkan dia saja, tidak bisa juga. Pakailah akal kalian dan nurani kalian, ya. Tapi untuk kepercayaan gue 50% terhadap Pak Ridwan Kamil dan 50% terhadap Lisa. Tidak ada yang 100% gue yakini di sini sebelum tes DNA itu terjadi, ya. Karena banyak kejanggalan daripada bukti-bukti yang berseliweran. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.